Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali lagi boleh berjumpa di channel Suara Injil. Seperti biasa, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kali ini kita akan merenungkan bagian Alkitab dari Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8. Begini yang tertulis di dalam Alkitab: Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Mazmur pasal 138 memberikan kita petunjuk dalam hal mengucap syukur kepada Tuhan. Nyanyian syukur ini diungkapkan Daud saat ia mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, khususnya pada saat ia mengalami pertolongan Tuhan ketika dia berperang melawan bangsa Filistin. Kalau kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, awalnya Daud merasa pesimis untuk mengalahkan bangsa Filistin. Daud sempat bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan Kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan pun menjawab, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Nah, peristiwa ini menjadi pengalaman iman yang membuat Daud semakin yakin bahwa Tuhan adalah sumber pertolongannya. Dan di saat ini mari kita melihat nilai dari ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Di ayat pertama bacaan kita, Daud berkata, Aku akan bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Jadi poin utama yang dapat kita tangkap di sini mengenai cara yang benar untuk bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan segenap hati. Segenap hati artinya tidak setengah-setengah, harus total untuk bersyukur kepada Tuhan. Sehingga ucapan syukur yang dilandasi dengan segenap hati akan memberi kepercayaan diri dan keberanian kepada Daud untuk kemudian dia bermazmur dan memuji nama Tuhan di hadapan Allah. Allah di sini ditulis dengan huruf kecil, yang menunjuk pada Allah dari bangsa-bangsa di luar Israel yang tidak mengenal Tuhan Allah yang disembah oleh Israel. Nah, hal ini juga bisa berarti Daud hendak menunjukkan kepada segala bangsa bahwa hanya Tuhan Allah yang pantas untuk disembah dan menerima pujian. Saudara-saudara, kalau di ayat 1, ucapan syukur Daud dengan segenap hati telah memunculkan keberanian, maka di ayat 2, ucapan syukur Daud memunculkan kerendahan hati. Nah, hal ini tampak ketika Daud dia sujud ke arah bait-Nya yang kudus. Sujud di sini bukan hanya tubuh yang tersungkur, tetapi baik tubuh, jiwa dan roh itu takluk dan tunduk pada kekudusan dari Tuhan. Daud melakukan ini semua karena ia telah mengalami dan merasakan sendiri kasih dan kesetiaan Tuhan.
Dan alasan lain yang melatar belakangi Daud, dia bersujud pada Allah adalah tentang namanya yang besar dan janjinya yang telah melebihi segala sesuatu. Nah, ungkapan namanya merupakan suatu tanda bahwa Allah memang benar-benar hadir secara aktif dalam kehidupannya. Bahkan Daud juga telah menyaksikan di mana Allah memenuhi setiap janjinya. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Lalu mari kita lihat apa yang diperoleh Daud atas permohonannya ketika ia berseru kepada Tuhan. Tuhan menambahkan kekuatan kepadanya. Kekuatan untuk apa? Untuk menghadapi berbagai kesukaran dan tantangan dalam kepemimpinannya pada saat itu. Ketika ia berhadapan dengan para musuh-musuhnya, yang boleh dikatakan musuh dari Daud, musuh dari bangsa Israel, itu memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, seperti bangsa Filistin. Namun berkat pertolongan dan kekuatan dari Tuhan yang dimiliki olehnya, maka segala raja di bumi akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab kemuliaan Tuhan telah menjadi nyata bagi mereka. Kemudian di ayat 6, melalui nyanyian syukur Daud, dia katakan bahwa Tuhan itu tinggi, namun melihat orang yang hina. Nah, di sini Daud telah mendudukkan dan memposisikan Tuhan Allah sebagai yang tinggi, yang mulia, yang kudus. Dan di sini Daud hendak mengatakan kepada kita bahwa meskipun ia sebagai yang mulia, yang agung, dan yang kudus, tetapi ia akan menjadi dekat. Ia menjadi perhatian dan peduli kepada setiap orang yang merendahkan diri di hadapannya. Tetapi Tuhan yang kudus itu akan tampak jauh, saudara-saudara, bagi orang yang sombong, yang tidak memiliki kerendahan hati. Nah, di ayat 7, Daud lebih memperjelas peranan Allah dalam kehidupannya. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Jika para musuh menunjukkan amarah, engkau mengulurkan tanganmu untuk menyelamatkan aku. Di ayat 8, kita melihat tentang keyakinan besar Daud terhadap Allah, bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ia sangat yakin bahwa kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Maka dengan berbagai pengalaman iman dan dari setiap peristiwa iman yang telah dia alami dan dia saksikan, maka ini membuat Daud sangat bergantung kepada Tuhan. Sebab itu di bagian penutup nyanyian Mazmur ini, ia katakan, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sebab perbuatan tangan Tuhan telah membawa Daud pada kemenangan dan keberhasilan menghadapi para musuh-musuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita banyak belajar dari Daud tentang hal mengucap syukur. Maka ada beberapa pokok penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kunci mengucap syukur kepada Tuhan adalah dengan segenap hati. Jangan dengan setengah hati. Karena setengah hati sama saja kita tidak tulus. Tidak tulus membuat kita akan bersungut-sungut atau terpaksa. Dan mengucap syukur karena keterpaksaan tentu tidak mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang teralami dalam kehidupan kita. Kuncinya dengan segenap hati. Yang kedua, mengucap syukur harus dengan berani. Jangan ada rasa takut untuk mengucap syukur. Jangan ada rasa malu untuk mengucap syukur. Karena di saat kita mengucap syukur, maka sebenarnya kita sementara bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan yang pada akhirnya orang lain yang melihat dan menyaksikan sikap hidup kita
yang tentu dipenuhi rasa syukur itu, maka mereka akan ikut bersyukur. Mereka akan ikut memuji-muji Tuhan. Karena ucapan syukur kita memberikan dampak bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, untuk bisa menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Karena tanpa kerendahan hati, maka sulit bagi kita untuk bersyukur. Kita pasti tahu kecenderungan manusia itu selalu berpusat pada diri sendiri. Dan hal ini yang kadangkala membuat seseorang sulit untuk mengucap syukur. Karena ia hanya memikirkan tentang dirinya. Bahwa saat ia berhasil, ia sukses dan beroleh sesuatu yang besar, dia berpikir bahwa itu berkat usahanya sendiri. Maka kita perlu untuk ada dalam kerendahan hati. Supaya kita bisa mensyukuri semua yang ada pada kita dan kita memahami bahwa semua itu adalah berkat dari Tuhan. Kemudian, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena pada waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, yang muncul bukan ucapan syukur, tetapi yang akan muncul adalah sikap iri hati. Kenapa dia lebih dari saya? Kenapa dia boleh beli ini dan saya tidak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, itu akibat membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, membuat kita semakin susah atau sulit untuk mengucap syukur. Saudara, setiap manusia terus berupaya mencoba mengendalikan hidup dan masa depannya. Tetapi jika Tuhan tidak campur tangan, maka cepat atau lambat, masa depan dan apapun yang kita peroleh, apapun yang kita rancangkan, semua itu akan hancur dan runtuh. Yang keempat, mengucap syukur bukan hanya dengan mulut, tetapi harus diikuti dengan tindakan. Seperti Daud, ia hendak bersujud ke arah bait Tuhan yang kudus. Kalau kita bersyukur kepadanya, maka wujudkanlah, hidupilah rasa syukur itu dengan sikap hidup yang bisa berdampak bagi orang lain, agar orang lain pun bisa ikut bersyukur karena melihat dan menyaksikan cara bersyukur kita kepada Tuhan. Misalnya kita beribadah dengan segenap hati, tanpa ada paksaan. Ucapan syukur kita refleksikan dengan cara membantu dan berbagi dengan orang yang memerlukan, dengan orang yang membutuhkan, orang yang tidak mampu. Jadi pada intinya, ucapan syukur itu harus menjadi ciri khas kita sebagai orang yang percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak di antara kita yang kemudian bertanya, kira-kira pada saat seperti apa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah di saat kita kelimpahan berkat? Apakah di saat kita ada dalam puncak kesuksesan? Atau pada saat yang seperti apa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, dengan tegas Paulus katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi segala hal berarti dalam keadaan dan kondisi apapun itu. Susah bersyukur, senang pun bersyukur, sehat bersyukur, saat sakit pun kita bersyukur, berkelebihan kita bersyukur, tetapi juga ketika berkekurangan kita bersyukur. Bahkan di saat kita gagal, menderita, berduka, kita harus mengucap syukur. Karena inilah keunikan iman Kristen, bersyukur dalam segala hal. Ini memang sulit, tetapi saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dalam bacaan kita, Daud berkata, "Jika dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku." Bahkan dalam bagian lain, dalam Mazmur 23, Daud berkata, "Bila aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Nah, pengenalan yang benar dan pengalaman Daud bersama Tuhan telah membentuk imannya. Sehingga ada satu keyakinan yang besar dalam hidupnya, bahwa meskipun ia berada dalam bahaya, kesesakan, penderitaan, dan ancaman,
Tuhan yang dia imani sanggup untuk menolongnya tepat pada waktunya, sesuai dengan janjinya. Itu jelas di ayat 3. Daud mengatakan bahwa pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Artinya apa? Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Saudaraku, dalam hidup ini ada begitu banyak sekali peristiwa yang terjadi kepada kita. Yang mungkin saja ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadikan hidup kita semakin lebih sulit dan lebih sukar. Namun percayalah bahwa di saat kita berseru dan meminta tolong kepada Tuhan, maka Ia akan menjawab kita. Ia tidak sekali-kali meninggalkan kita, dan Ia tidak pernah akan mengecewakan kita. Kemudian ada juga pertanyaan yang muncul dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana cara supaya kita bisa selalu mengucap syukur? Maka ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya dan berani mempercayakan hidup kita kepada kasih setia Tuhan. Nah, hal ini penting untuk membuat kita selalu bisa mengucap syukur. Pertama, percaya telah membentuk iman kita. Dan mempercayakan adalah suatu tindakan di mana oleh iman itu kita menyerahkan hidup. Kita ada dalam pengaturan, pengendalian, dan pimpinan Tuhan. Kadangkala ada orang yang percaya hanya sebatas percaya, tetapi di saat ia ada dalam masa-masa sukar, maka seringkali didapati ia ragu mempercayakan hidupnya dipimpin oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sukar. Nah, sikap seperti ini membuat seseorang sulit untuk mengucap syukur. Dan kalaupun ia mengucap syukur, maka ucapan syukurnya adalah ucapan syukur yang setengah-setengah, tidak total, tidak tulus. Jadi saudara-saudara, kita harus percaya dan mempercayakan hidup kita pada kasih setia Tuhan yang besar. Dalam Roma 8 ayat 28, Paulus mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Dan inilah bentuk kasih setia Tuhan bagi kita yang telah menjadi landasan iman, menjadi fondasi iman, untuk senantiasa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua tentang bagaimana cara supaya kita bisa selalu mengucap syukur. Yang kedua adalah percaya pada setiap janji Tuhan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang memelihara dan menjaga janjinya. Tidak ada satu janji pun dalam Alkitab yang tidak ditepati oleh Tuhan. Tuhan begitu setia memenuhi setiap janjinya. Maka percaya pada janjinya membuat kita akan selalu ada dalam ucapan syukur. Ucapan syukur untuk selalu menantikan Tuhan dalam Dia menyatakan setiap janjinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui perenungan ini, dari pengalaman Daud kita belajar untuk tetap percaya pada setiap janjinya. Bahwa sekalipun di kehidupan ini tantangan dan pergumulan kita begitu berat, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjawab kita. Ia memberi kekuatan di saat kita lemah. Dalam kesesakan Ia selalu mempertahankan kita. Ia selalu mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita. Bahkan dalam pertandingan hidup yang sementara kita jalani saat ini, dan dalam segala harapan yang hendak kita tuju, maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin.